Shalom. Mari kita buka Lukas 3 ayat 3 sampai 14. Lukas 3 ayat 3 sampai 14. Saya beri judul pemberitaan firman Tuhan kali ini yaitu buah pertobatan. Buah pertobatan. Lukas 3 ayat 3 sampai 14. Saya akan bacakan. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, dan persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah akan menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apa yang harus kuperbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, pohon mangga yang baik, ya, satu pohon yang baik, ya, entah dia itu pohon mangga, pohon durian, pokoknya pohon-pohon yang berbuah. Maka pohon yang baik itu bukan dilihat dari bentuk dari pohon tersebut, tetapi dilihat dari buahnya. Pohon mangga yang baik sudah barang tentu menghasilkan buah yang baik pula. Mangga yang manis seperti harum manis, mangga mana lagi, dan lain sebagainya. Nah, demikian juga dengan orang Kristen yang baik, ya Bapak Ibu, bukan dilihat dari penampilannya, tutur katanya, dan lain sebagainya, tetapi lebih daripada itu dilihat dari pertobatannya. Jadi orang Kristen yang baik sudah barang tentu dia akan menghasilkan buah pertobatan di dalam kehidupannya. Nah, ayat 3 sampai 6, Bapak Ibu, Yohanes menyerukan pertobatan, ya. Ayat 3 dikatakan, "Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yudea dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Yohanes ini, Bapak Ibu, seorang rasul di mana dia menjadi forerunners untuk Tuhan Yesus. Jadi dia mendahului terlebih dahulu Tuhan Yesus, ya, dan dia menyerukan pertobatan. Dan Bapak Ibu, ya, pertobatan yang dimaksud oleh Yohanes ini bukan hanya sekedar menyesali perbuatan-perbuatannya, ya, menyesali dosa-dosa masa lalu, tapi lebih daripada itu. Pertobatan yang dimaksud oleh Yohanes, Bapak Ibu, yakni peranan Roh Kudus yang aktif dalam kehidupan seseorang yang membuat orang itu menghasilkan buah pertobatan. Ya, orang berusaha untuk berbuat baik, berusaha untuk hidup kudus, belum tentu dia menghasilkan buah pertobatan. Tetapi saya percaya ketika Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita dan kita mengalami kelahiran baru, Bapak Ibu, sudah barang tentu
kita akan menghasilkan buah-buah roh atau buah pertobatan di dalam kehidupan kita. Matius 6 ayat 33, ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Artinya apa? Kita menantikan pencurahan Roh Kudus, kita menantikan pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita, hidup yang dikendalikan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka kita akan menikmati kerajaan Allah dan segala sesuatu Tuhan akan tambahkan di dalam kehidupan kita. Dan yang terpenting adalah buah pertobatan semakin melimpah di dalam kehidupan kita. Nah, kepada siapa seruan pertobatan ini ditujukan? Yohanes menyerukan, bertobatlah. Ayat 7 dikatakan, lalu ia berkata kepada orang banyak. Demikian juga dengan ayat 10, Bapak Ibu, ya. Orang banyak bertanya kepadanya, ya. Jadi seruan pertobatan ini ditujukan kepada orang banyak. Siapa itu orang banyak? Orang banyak yang dimaksud oleh penulis Alkitab di sini adalah orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, dan para ahli Taurat. Ya, mereka berbeda pandangan dengan Yohanes. Yohanes mempunyai pandangan bahwa seseorang itu harus bertobat dahulu, kemudian dibaptis. Pentingnya pertobatan di dalam kehidupan seorang percaya, baru kemudian dibaptis. Tetapi mereka, orang Farisi, orang Saduki, ahli-ahli Taurat, mereka mempunyai doktrin bahwa orang terlebih dahulu dibaptis, kemudian di dalam perkembangan selanjutnya orang tersebut mengalami pertobatan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, kenapa Yohanes begitu menekankan yang terutama adalah bertobat? Ya, yang pertama sudah barang tentu ini untuk melawan doktrin dari orang-orang banyak, para ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan orang-orang Saduki, Bapak Ibu. Ya, mereka selama ini doktrin mereka seperti ular beludak, mematikan, ya, seperti orang-orang munafik, ya, yang mematuk dan mematikan. Mereka adalah tukang-tukang penjilat, ya. Makanya ketika Yohanes mengatakan dibaptis, mereka pun juga dibaptis. Kenapa mereka dibaptis? Bukan karena mereka tahu diri mereka bertobat, tetapi mereka takut dengan orang banyak. Doktrin mereka ini seperti ular beludak, mematuk dan mematikan, Bapak Ibu. Ya, itulah kehidupan orang-orang beragama. Justru kehidupan beragama tidak membuat seseorang dekat kepada Tuhan dan menghasilkan buah pertobatan, tetapi sesungguhnya ketika mereka orang terikat dalam kehidupan beragama, dan apa yang terjadi dalam kehidupan mereka justru kematian rohani yang mereka alami di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ya, yang terpenting peraturan-peraturan agama, kewajiban-kewajiban agama harus mereka lakukan. Ya, tidak penting bahwa hidup mereka mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, orang-orang banyak itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu sifatnya licik, Bapak Ibu, dan suka konflik, ya. Di samping itu, sifat mereka adalah egois. Mereka tidak pernah mementingkan orang banyak, tidak pernah memikirkan orang banyak. Mereka tidak punya empati kepada orang lain, ya. Pikirannya adalah untuk diri sendiri. Hidupnya hanya mementingkan diri sendiri. Itulah orang banyak, ya, yang diserukan bertobatlah oleh Yohanes. Kepada mereka itulah Yohanes menghendaki adanya pertobatan. Nah, Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan buah pertobatan? Kita melihat di dalam ayat 11, perhatikan. Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya, dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Ya, ayat 11, Bapak Ibu, Yohanes menghimbau, ya, supaya kita tidak mementingkan diri sendiri.
buah pertobatan di dalam kehidupan kita. Kita lebih berempati kepada orang lain. Kita mempunyai belas kasihan kepada orang lain. Kita tidak mementingkan diri kita sendiri, ya. Banyak di antara kita, Bapak Ibu, sekalipun kita ke gereja, sudah menjadi orang Kristen, tetapi tidak punya belas kasihan, tidak punya empati kepada orang lain. Hidup hanya untuk diri kita sendiri. Kenapa? Karena Roh Kudus belum bekerja di dalam kehidupan kita. Hidup kita belum dikendalikan atau dipimpin oleh Roh Tuhan. Itulah makanya Yohanes menyerukan buah pertobatan harus dihasilkan oleh setiap orang percaya. Yang pertama itu tentang buah pertobatan. Yang kedua, ayat 12, ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Ayat 13, jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Bapak Ibu, manusia hidup kebanyakan, ya, ketika dia mempunyai kesempatan, maka dia manfaatkan kesempatannya itu untuk dirinya sendiri, ya. Pemungut cukai, Bapak Ibu, adalah orang-orang yang memiliki otoritas. Pemungut cukai pada zaman itu, mereka diberikan otoritas oleh Kaisar Romawi untuk apa? Untuk menarik pajak kepada seluruh orang Yahudi pada saat itu, dan mereka harus menyetor, dan pemungut cukai itu harus menyetor kepada Kaisar Romawi, ya. Dan sudah barang tentu mereka akan memeras banyak-banyaknya, dan mereka akan korupsi, menyetor sedikit kepada kekaisaran Roma. Itulah orang pemungut cukai. Mereka punya otoritas, ya, tetapi hanya untuk mementingkan diri mereka sendiri. Mereka merugikan orang lain, Bapak Ibu, ya. Banyak di antara kita mengalami seperti itu dan juga berperilaku seperti itu. Suatu ketika saya pernah rusak mobil saya di Kucing, Bapak Ibu. Saya pergi ke sebuah bengkel di pinggir jalan cukup besar. Di situ banyak mobil-mobil yang sedang diperbaiki juga, dan rata-rata rodanya sudah dicopot, entah 2 atau 4-empatnya dicopot. Demikian juga ketika saya datang ke bengkel itu, lalu saya utarakan tentang kerusakan yang terjadi pada mobil saya. Langsung apa yang terjadi, Bapak Ibu? 2 roda depan mobil saya langsung dicopot. Dan nego terjadi, Bapak Ibu. Ketika diperiksa, Bapak Ibu, ada spare partnya yang rusak. Dan spare partnya cukup mahal, Bapak Ibu, ya. Dan apa yang terjadi? Saya terpaksa untuk menyetujui harga yang dipatok oleh bengkel tersebut, Bapak Ibu. Tidak ada choice, tidak ada kesempatan lagi untuk kabur. Karena apa? Roda depan dan spare partnya sudah dibongkar, Bapak Ibu, ya. Banyak, Bapak Ibu, orang-orang yang punya otoritas seperti itu, montir-montir di bengkel resmi dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Ketika dia punya kesempatan, ya, untuk menarik uang sebanyak-banyaknya dari profesinya tersebut, maka dia lakukan untuk dirinya sendiri, Bapak Ibu. Tidak memikirkan orang lain, ya. Makanya Tuhan katakan di dalam ayat 13, jawabnya, Paulus katakan, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu, ya. Jangan menagih. Sesuai dengan porsi, rasa keadilan ada di dalam diri kita sendiri, Bapak Ibu, ya. Memperhatikan bukan hanya diri kita, tetapi juga kepentingan orang lain. Balance. Itulah buah pertobatan. Dan yang terakhir, ayat 14, Bapak Ibu. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya. Prajurit-prajurit adalah orang yang mempunyai kuasa, ya, orang yang mempunyai power, ya, di atas rata-rata. Dan
dari rakyat kebanyakan. Dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Ya, terhadap orang yang mempunyai kuasa, power, Bapak Ibu. Mungkin saudara, Bapak Ibu ada anggota dewan, pejabat, dan lain sebagainya. Alkitab katakan, jangan merampas, jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Entah saudara sebagai seorang jaksa, hakim, sebagai seorang pejabat dan lain sebagainya, atau penguasa atau pengusaha, Bapak Ibu, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Jangan merampas dan jangan memeras. Jangan merampas hak orang lain, ya, oleh karena saudara punya kuasa, oleh karena saudara punya power. Tuhan memberkati. Shalom.